Kalau apa yang dipaparkan oleh Matik tadi secara gamblang terkait dengan sublimasi ideologi itu kita mengambil arti daripada sublimasi itu sendiri. Sehingga apa yang dimaksud sublimasi itu adalah sebuah perubahan yang memang ke hal yang lebih tinggi. Nah, ketika dikaitkan dengan ideologi itu sendiri, maka perubahan yang di bawah alam sadar kita itu menurut Zizek ya, pemahaman di bawah alam sadar kita yang akhirnya menjadi realitas tanpa kita sadari, itu adalah sublimasi ideologi. Dalam artian perubahan-perubahan pada diri kita yang awal mulanya tanpa ada kesadaran, itu yang dimaksud sublimasi ideologi. Sehingga makanya saya tadi nanya terkait dengan arti daripada ideologi itu sendiri menurut saya, karena ketidakkaitannya dengan dua tokoh barusan yang dijelaskan oleh pemantik seperti itu, yang mengambil dari psikoanalisis dan dialektikanya, seperti itu sih. Itu menurut saya. Ya sudah. Iya, kesadaran dan tidak sadaran. Iya. Kesadaran. Ada juga kesadaran dari ketidaksadaran dalam bawah sadar versi Lekong ya. Kemarin kan kita sempat mengkaji tentang bagaimana Lekong itu memberikan klasifikasi tentang yang real, yang simbolik, yang imajiner. Itu juga menjadi tataran bahasan tentang kesadaran, ketidaksadaran versi Lekong. Nah, tadi kan pertanyaan pertama tentang kekosongan ya. Tentang kekosongan. Ya, itu kan pertama kan? Iya, saya pahamnya begitu. Atau versi sederhananya tentang sublimasi. Jadi kalau versi yang paling sederhana adalah bagaimana kita menerjemahkan dorongan-dorongan dalam alam bawah sadar kita menjadi sesuatu yang real dan nyata. Sesuatu yang mudah dipahami. Tujuannya apa? Katanya Zizek adalah, tujuannya adalah orang-orang seringkali dia menggunakan tameng-tameng atau menggunakan istilah-istilah moralitas dan lain sebagainya, seolah-olah itu sesuatu yang benar tanpa menyadari bahwa sebenarnya dalam hal-hal yang ia pahami ada ketidaksadaran, ada kepuasan yang sebenarnya itu menjadi status quo yang melanggengkan sebuah ketidakadilan gitu. Sama seperti kapitalisme tadi sederhananya lah. Kalau dengan adanya sublimasi ideologi, kita akan menyadari bahwa sebenarnya ketidakpuasan kita itu diproduksi oleh ideologi kapitalisme itu sendiri. Kenapa? Atau misalnya gini, ketidakpuasan kita itu sebenarnya adalah hegemoni atau yang ada dalam alam bawah sadar kita, dan juga seperti apa misalnya konsumsi yang berlebihan terhadap sesuatu. Ketidakpuasan kita terhadap sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang naluriah, itu sebenarnya adalah pola-pola yang digunakan oleh ideologi kapitalisme. Atau misalnya begini, cara kita, misalnya kan kita akan melihat bagaimana versi di masa lalu dan di masa sekarang berbeda tentang interaksi sosial. Misalnya kita bicara budaya lah ya, misalnya gotong royong dan individualistik lah yang ada di masyarakat modern sekarang. Misalnya kita menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang normal. Oh, nggak usah datang lah ini dan lain sebagainya, sehingga ada nilai-nilai yang sebenarnya di masa lalu itu muncul dari masyarakat, nilai-nilai moral dianggap sekarang sesuatu yang normal. Perubahan itu normal, padahal sebenarnya hal-hal yang kita anggap normal itu sebenarnya adalah cara lain bagaimana ideologi itu bermain gitu. Itu hanya untuk melihat bagaimana supaya kita tidak terjerembab dengan hal-hal yang mana itu sebagai sebuah sistem, mana yang itu sebenarnya dorongan-dorongan dari dalam diri kita yang tanpa kita sadari gitu. Jadi yang paling sederhananya, sabar Sofan, sabar, mau gedung aktif-aktif sehari ya. Jadi sublimasi ideologi adalah bagaimana kita memahami dorongan-dorongan internal dalam diri kita menjadi sebuah sesuatu yang mudah diterima secara sosial, terutama dalam kaitannya terkait ideologi atau bagaimana peran-peran ideologi di situ. Itu terkait kekosongan tadi, itu sama seperti kita memahami tentang kesadaran tadi. Kan tadi saya tidak memulai sih di pertengahan sih, menyebut tentang bagaimana manusia dalam konsep Kartesian dan konsep postmodernis. Kalau yang Kartesian kita menganggap bahwa manusia itu
memiliki atau terbentuk dari rasional atau dari dalam dirinya misalnya, sedangkan postmodernis menganggap bahwa kekosongan itu muncul dari eksternal dirinya. Jadi bagaimana atau terbentuk misalnya. Itu kan karena ada aspek di luar dirinya atau aspek eksternal yang membentuk manusia. Itu adalah pemahaman postmodernis. Nah, dari situ kita juga melihat bagaimana kekosongan-kekosongan itu dibentuk atau menunjukkan bahwa sebenarnya cara, kaitannya juga pertanyaannya dengan demokrasi tadi ya. Kekosongan itu adalah cara dalam subjek Hegelian bagaimana manusia itu bisa memahami dirinya sendiri. Ya, bisa. Jagiat ada ya. Jadi misalkan begini, kita akan memahami manusia atau memahami diri kita ketika kita mengambil jarak, melepaskan semua simbol-simbol dan label-label yang melekat dalam diri kita. Kita memahami retina ketika kita tidak memahami retina karena retina menempel pada mata kita. Kita tidak akan memahami bagaimana diri kita karena kita terlalu dekat gitu misalnya. Sehingga perlu mengambil jarak untuk memahami dunia. Makanya di situ ada subjek dialektis. Sehingga bagaimana kita memahami dorongan-dorongan apa saja yang ada dalam diri kita, itulah yang disebut dengan bagaimana cara kita mengambil jarak sehingga kita tahu bagaimana kekosongan dan simbol-simbol yang kita sadari itu ada dalam diri kita gitu. Pakai mic. Kenapa saya mengatakan kalau untuk mengenal diri manusia itu sendiri harus dekat dengan simbol? Karena sifatnya manusia itu berpikir. Pikir manusia itu harus ada dorongan. Baik itu dari simbol ataupun dari non simbol. Sehingga manusia itu akan menyadari dengan sendirinya ketika dia itu sudah mempunyai tekanan dari simbol-simbol itu sendiri. Kalau memang dia seandainya melepaskan dari semua simbol, oke, dia berpikir tapi tidak ada tekanan seperti itu. Itu sih menurut saya. Sehingga untuk memahami diri sendiri memang harus ada simbol-simbol itu. Dan nanti simbol itulah yang membuat tekanan pada diri kita untuk berpikir jati diri kita sendiri. Sehingga di tengah gerombolan orang yang banyak, dia akan menyadari bahwa siapa saya di sini. Seperti itu sih. Terima kasih. Cek. Oh iya, tadi saya akan berusaha untuk menganalogikan bagaimana irisannya memahami tentang bagaimana kekosongan sampai kepada ideologi gitu kan. Tapi saya nyinggung juga tentang bagaimana kekosongan tadi, subjek yang kosong tadi, kesadaran yang kosong tadi dimiliki atau dipahami dalam analogi demokrasi. Gini, demokrasi itu kan kita dianggap sebagai subjek. Bukan Faruk, bukan Sofwan, bukan Nanang, bukan Zubaidi misalnya. Tapi warga negara. Jadi kita dianggap setara. Tidak ada warga negara yang suka singkong, satu suka terasi, satu suka cumi misalnya. Enggak ada. Dianggapnya sebagai semua sama rata. Subjek. Karena dianggap apa? Karena dari situ kita melihat bagaimana subjek itu tidak dilekatkan dengan karakteristik tertentu, tidak dilekatkan dengan rasnya, tidak dilekatkan dengan apapun, tapi sebagai sebuah subjek yang sama dalam konteks demokrasi. Itu yang bagaimana memahami kesadaran yang kosong, itu versi Zizek dalam contoh sistem politik demokrasi. Sederhananya begini, saya sampaikan bahwa tujuan dari sublimasi ideologinya Zizek itu adalah bagaimana kita menyadari hal-hal yang terbentuk dalam dorongan diri kita atau di luar diri kita. Makanya dia mengatakan bahwa fantasi, imajinasi itu nyata. Eksistensi dan esensi itu sama. Itu semuanya benar, nyata gitu kan. Tujuannya apa? Supaya kita menyadari bahwa ada dorongan-dorongan yang barangkali masuk dalam diri kita dan kita sadari itu adalah bukan sesuatu yang bagian dari utuh dari diri kita, tapi sesuatu yang terstruktur masuk dalam konstruk pemikiran kita gitu. Begitu. Susah dipahami ya. Misalkan begini, kalau misalnya ada gelas kosong, ada gelas, ini ada aqua kosong misalnya. Saya coba menganalogikan dengan versi yang mudah dipahami ya. Kalau ini kosong, ketika saya masukkan spidol, saya akan tahu bahwa ini adalah spidol. Dan ketika dia keluar, ini saya akan tahu tetap ini spidol.
Jadi dalam konteks ideologi, ketika ada ideologi yang masuk dalam yang kita pahami dalam diri kita, kita sadar itu sebagai sebuah ideologi. Sehingga kita tidak menegasikan, tidak denial, tidak menolak bahwa itu sesuatu yang di bawah konstruk sebuah ideologi. Sama seperti misalnya tadi, paling gampang memang kapitalisme sih. Misalnya, saya suka beli gadget misalnya. Saya pengen beli iPhone. Nah, dalam kekosongan tadi saya menyadari bahwa sebenarnya iPhone itu bukan kebutuhan saya. Bukan hasrat mendalam. Dalam lekong kan ada hasrat, ada keinginan. Bukan hasrat yang mendalam yang muncul sebagai sebuah kebutuhan, tapi saya menyadari bahwa ini adalah cara-cara kapitalisme bagaimana manusia manusia sebagai makhluk sosial itu semuanya berlomba-lomba untuk konsumsi secara berlebihan. Semuanya berusaha untuk membeli iPhone untuk meningkatkan status sosial misalnya. Sama seperti itu. Jadi kekosongan itu adalah cara lain untuk kita menyadari bagaimana ada hal-hal di luar kita yang itu mempengaruhi bagaimana konstruk berpikir kita gitu. Gimana Sofan? Bisa dipahami maksud saya? Itu jadi tujuannya ke sana. Makanya sublimasi ideologi itu adalah sederhananya membuat kita menyadari apapun dorongan yang ada dalam internal kita menjadi sesuatu yang dipahami. Agar apa? Kita tidak mudah disusupi oleh hal-hal yang sebenarnya itu adalah cara-cara ideologis gitu. Dan sebenarnya ideologi itu tidak hanya doktrin yang seperti itu, tapi bagaimana itu muncul juga sebagai dorongan-dorongan internal manusia gitu. Ideologi nyata gak? Justru cara memahami tentang bagaimana kita suka, bagaimana cara kita memahami suka nonton film misalnya, cara kita memainkan musik itu adalah bagian dari ideologi gitu. Hah? Gambar. Apa boleh? Iya banyak lah. Jadi simbol-simbol yang seperti itu sesuatu yang nyata. Itu sih. Bagaimana teman-teman? Ada yang tanyakan lagi? Apa sudah puas? Puas ya sepertinya. Jadi itu esensi tersendiri. Jadi esensi dan eksistensi itu sama, tidak ada bedanya gitu. Sehingga tidak ada yang palsu, semuanya nyata. Kesadaran palsu itu hanya cara kita berpura-pura atau menipu diri kita karena sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu katanya Zizek. Iya, tidak jelas karena kan itu adalah cara lain untuk kita denial terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Pakai mic. Zizek itu mengkritik bahwa ideologi itu bersifat ilutif. Kalau dulu menganggap bahwa ideologi itu ilutif, Zizek mengatakan bahwa ideologi itu nyata, bukan merupakan sebuah kebohongan. Kenapa? Karena ideologi adalah cara kita memahami dunia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Makanya ini berkaitan dengan filsafat kebudayaan tentang bagaimana kita memahami sosial budaya yang dipengaruhi oleh konstruk berpikir kita. Dan ideologi itu tidak hanya dalam aspek kognitif. Makanya saya mengatakan ideologi itu nyata. Karena kata Zizek itu tidak hanya bergerak dalam ranah kognitif, tapi juga ranah praktik-praktik sosial. Itu sih. Barusan menjelaskan tentang ideologi itu nyata ya kan. Nah, dari beberapa yang saya baca dari dulu-dulu itu, ideologi itu hanya tatanan konsep pemikiran saja. Oke, ketika diaplikasikan baru itu menjadi kenyataan. Maka dari itu seandainya dikerucut lagi ke atas, pemikiran itu nyata enggak? Kan seperti itu. Nah, mungkin lebih dijelaskan kenapa ideologi itu bisa dikatakan nyata seperti itu. Itulah dia menjadi kritik oleh Zizek terhadap pemahaman ideologi yang konvensional. Katanya begitu. Jadi kalau pemahaman konvensional menganggap bahwa ideologi sebagai sesuatu yang bersifat gagasan atau sesuatu yang bergerak di ranah kognitif, katanya Zizek, ideologi itu ada inherent dalam bagaimana cara kita memahami dunia. Dalam hal-hal yang paling sederhana dalam cara kita beraktivitas itu adalah ideologi. Tidak hanya bergerak dalam ranah kognitif, kata Zizek. Dia tidak setuju dengan pendapatmu. Itu memang pendapat, pemahaman
ideologi konvensional, dan itu yang dikritik oleh Zizek. Makanya dia tidak setuju tentang bagaimana ideologi itu sebagai sesuatu yang doktrin yang besar, sehingga ada situasi di mana tidak ada ideologi, karena ideologi dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyata misalnya. Itu yang dikritik oleh Zizek. Aneh, ya memang gitu Zizek. Keunikannya Zizek di situ, dia memang berusaha untuk mengkonstruksi ulang status quo yang dianggap sebagai sesuatu yang paten gitu. Itu jadi dia menganggap bahwa pemahaman tentang bagaimana ideologi dianggap sebagai sesuatu yang ilutif, jadi dia tidak setuju dengan itu. Makanya sublimasi, sih nggak usah bisik-bisik begitu ya. Jadi makanya perlu disublimasi. Sublimasi itu kan sederhananya dari yang bersifat pemikiran atau hanya imajinasi menjadi sesuatu yang real dan diterima secara sosial. Sublimasi ideologi, bagaimana ideologi sebagai sebentuk dorongan-dorongan dalam diri kita itu ditransformasikan menjadi sesuatu yang sifatnya di aktivitas sosial. Bagaimana imajinasi, libido yang tinggi, misalnya seniman-seniman yang memiliki imajinasi yang liar misalnya, itu membentuk sebuah karya seni dan lain sebagainya, itu sebagai sebuah ideologi. Makanya di sini Zizek itu mengambil contoh atau mengambil lingkup sosial budaya untuk menjelaskan semua itu. Kalau filsuf-filsuf sebelumnya itu hanya menjelaskan tentang bagaimana konsep manusia secara internal, secara hakikat ontologis. Tetapi di sini Zizek berusaha untuk menariknya ke ranah sosial dan budaya. Sehingga ideologi itu nyata gitu, tentang bagaimana cara kita berdiskusi, dan semuanya itu merupakan sebuah ideologi. Jadi tidak ada posisi atau situasi kita tanpa ideologi. Ideologi itu inherent tentang bagaimana cara kita memahami dunia gitu. Kenapa kok harus dorongan ketidaksadaran tadi itu kok harus diterima oleh masyarakat? Pertanyaannya kan gitu, simpel sebenarnya. Kenapa kok harus diterima oleh masyarakat? Karena kalau kita berbicara masalah dorongan, baik itu nantinya bisa dimanifestasikan ke dalam bentuk ideologi seperti yang dikatakan Zizek, kenapa harus diterima di masyarakat? Karena kalau kita berbicara masalah dorongan itu kan sangat beragam lah gitu. Ada yang memang keluar dari ring masyarakat, ada yang memang diterima oleh masyarakat kan gitu. Saya masih bertanya-tanya, kenapa kok ideologi yang dimaksud Zizek itu kok tidak, kan mengkritik ideologi konvensional yang tidak lepas dari tidak lepas dari proses kognitif. Berarti ideologinya versinya Zizek melampaui kognitif apa gimana? Jadi terkait tentang apakah kenapa harus termanifestasi gitu kan? Saya melihatnya dua hal. Saya melihatnya setidaknya dua hal. Yang pertama tentang bagaimana dia dipengaruhi oleh subjek Hegelian. Jadi sini menurut Zizek, subjek Hegelian itu subjek yang menciptakan realitas, sehingga realitas yang seharusnya diadopsi oleh masyarakat yang sifatnya adil dan lain sebagainya itu dibentuk oleh realitas kolektif. Jadi bagaimana misalnya begini, bagaimana dia mengkritik kapitalisme supaya kita sadar bahwa kita berada dalam kendali kapitalisme. Itu supaya kita tidak terjerembab lebih lama dengan kapitalisme. Jika ada ketidakadilan, supaya kita tahu bahwa kita tidak terjerembab seolah-olah itu sesuatu yang normal. Normalisasi semacam itu yang perlu dirubah, sehingga perlu pemahaman terhadap dorongan-dorongan yang lahir dalam diri manusia gitu. Sehingga hal-hal semacam dorongan-dorongan semacam itu yang kemudian muncul dari dalam diri personal itu bisa membentuk bagaimana realitas kognitif itu dibangun dan dibentuk. Itu sih. Terus itu sih Kak. Dan karena ranahnya itu sosial budaya, itulah kenapa saya merasa bahwa Zizek menggarisbawahi bahwa bagaimana personal itu memahami tentang realitas itu kemudian membentuk suatu realitas kolektif yang bisa disepakati bersama lah. Soalnya saya membaca tadi ada beberapa narasi yang mengatakan bahwa
Dorongan-dorongan itu membentuk atau membantu subjek atau manusia itu menyadari bahwa ada ketidakadilan gitu. Menyadari bahwa hal-hal yang kita terima itu tidak bisa kita terima secara mentah-mentah. Karena bisa jadi di situ adalah hal-hal yang susupan-susupan ideologi Misalkan begini. Ada ketidakadilan yang ada dalam masyarakat kita, nepotisme misalnya. Karena kebiasaan yang semacam itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan dianggap bahwa itu sesuatu yang sunnatullah dan lain sebagainya, sehingga kita berusaha untuk menerima itu. Padahal dalam dorongan diri kita, dorongan personal diri kita itu menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak adilan, sesuatu yang tidak adil gitu misalnya. Atau mengambil jatah korupsi dari atas ke bawah, misalnya jatah sekian persen, misalnya itu sesuatu yang lumrah misalnya. Nah, normalisasi semacam itu yang perlu muncul dalam setiap personal sehingga membentuk sebuah realitas kolektif bahwa itu sesuatu yang tidak adil sebenarnya gitu. Itu yang versi yang dibawa ke ranah negatif. Kalau dibawa ke ranah positif, bagaimana realitas kolektif itu dibangun sesuai dengan sehingga kita menyadari mana ranah keinginan personal kita atau hasrat pribadi kita atau hasrat lah yang muncul dalam alam bawah sadar kita dalam versi Lekong dan mana sesuatu yang sifatnya itu keinginan atau kebutuhan dalam versi kita sebagai masyarakat lah istilahnya atau bagian dari kolektif itu tadi. Itu sih saya pahamnya begitu. Ada pertanyaan yang belum dijawab? Oke. Tadi yang ditanyakan Kak Faruk sebenarnya punya Mas Faruk cuman ternyata setelah saya coba yang dia anut yaitu seorang Kristiani gitu. Maka yang saya tanyakan bagi Zizek, apakah agama itu adalah ideologi yang dimaksud? Apakah agama itu termasuk terafiliasi ke ideologi? Itu pertanyaannya. Terus disinggung tadi saya di sini Nanang tadi apakah kalau mengaca dari bagaimana pemahaman Zizek tentang ideologi, maka agama pun bisa dianggap sebagai sebuah ideologi. Karena dia memiliki konstruk atau struktur berpikir yang seperti itu, memiliki doktrin yang seperti itu. Bahkan ketika manusia itu tidak mengatakan bahwa dia beragama atau menganut agama tertentu, tetapi ia berada dalam lingkungan yang membentuk dirinya, maka konstruk-konstruk itu bisa jadi tanpa disadari itu masuk dalam diri kita gitu. Atau misalnya toleransi gitu. Toleransi itu kan nilai-nilai dari agama, muncul dalam konstruksi bermasyarakat lah, bagaimana kita memahami agama lain misalnya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beragama atau tidak menganut agama itu atau misalnya menganut keyakinan tertentu misalnya, maka dia memiliki nilai-nilai toleransi yang besar juga. Kenapa? Karena dibentuk oleh konstruk lingkungan. Karena begini, menyinggung tadi kenapa tadi pertanyaan Faruk ada yang begini, apakah yang kemudian konstruk berpikirnya Zizek itu personal, subjektif, subjek personal setiap manusia? Iya. Karena bagi Zizek, masing-masing personal itu merupakan tanggung jawab manusia itu sendiri. Karena kodrat itu tidak lahir secara alamiah tapi dibentuk. Makanya dia tidak setuju ketika mengatakan bahwa manusia itu awalnya baik, ketika dia berbuat dosa dia diturunkan dari bumi gitu. Kata Zizek dia tidak setuju dengan itu, karena menganggap bahwa sebenarnya justru kebebasan memilihnya itu yang membuat dia menjadi subjek yang aktif gitu. Jadi masing-masing manusia itu memiliki tanggung jawab. Makanya dia lebih menyinggung pada atau dia menggunakan psikoanalisisnya Lekong. Dan juga dalam pemikirannya Hegel dia mengambil pemikirannya tentang absolutisme, absolut versi Hegel atau subjek Hegelian. Itu mengacu kepada bagaimana menarik aspek psikologis manusia secara tidak sadar dan alam bawah sadar, bagaimana itu membentuk dirinya sebagai subjek yang aktif gitu, kodrat manusia yang aktif gitu. Oke, itu aja sih. Namun yang jadi apa yang disampaikan dari Zizek itu, kalau beranggapan bahwasanya agama terafiliasi dari ideologi, karena agama sudah mengkoordinir
pikiran-pikiran terhadap para pengikut-pengikutnya, gitu kan. Kalau tadi bilang bahwasanya itu menjadi tanggung jawab setiap pribadi, mana bisa mungkin, karena sudah di apa ya, diakomodir gitu, Pak, disamaratakan dengan melalui penyampaian di dalam agama tersebut gitu. Iya. Iya, betul. Jadi begini, agama memang memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, kenapa disebut sebagai sebuah ideologi? Saya mengatakan bahwa saya pahami dari Zizek mengatakan bahwa hal-hal yang kita anut, sublimasi ideologi tentang atau sublimasi atau ideologi adalah cara kita memahami dunia. Dan cara kita itu bisa didapatkan dari berbanyak hal, entah dari agama, bahkan dari nilai-nilai yang sebenarnya bukan dari agama yang kita anut misalnya. Dan seperti misalnya toleransi dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya bukan sebagai doktrin yang diajarkan gitu kan, tapi sebagai sesuatu yang itu mempengaruhi cara kita memahami dunia, cara kita bermasyarakat dan lain sebagainya, itu juga sebagai sebuah ideologi. Makanya katanya Zizek, ideologi itu tidak harus saya menganut agama tertentu, tapi bagaimana semua konstruk berpikir kita dipengaruhi oleh hal-hal di luar kita, itu juga sebagai sebuah ideologi. Itulah, itu letak kebebasan manusia. Proses sublimasi ideologi itu datangnya dari luar atau dari diri kita? Udah. Makanya dia menggunakan pendekatan psikoanalisis. Kenapa? Karena untuk mengkaji manusia dengan menyorotinya dari aspek bagaimana dia terpengaruh oleh aspek psikologis dalam dorongan dalam dirinya. Tapi tadi ketika dijelaskan ya, contohnya apa namanya yang dicontohkan tadi di Allah, Tak tunggu. masalah ini, ketika saya misalkan yang menginginkan HP, contohnya itu kan munculnya dari luar gitu kan. Ada faktor di luar yang kemudian mempengaruhi diri kita secara nggak sadar. Gitu. Nah, munculnya keinginan, misalnya begini, saya ingin HP. Keinginan itu dari dalam internal kita. Makanya dalam lekong ada yang disebut dengan keinginan atau hasrat. Hasrat itu muncul dalam diri kita, dan itu tidak mungkin tanpa objek. Saya tidak mungkin misalnya saya pengen HP itu yang di luar kita. Cuman keinginan hasrat itu dari dalam diri kita. Dorongan itu dari dalam diri kita. Itu yang muncul dalam ketidaksadaran dan kesadaran kita, dalam alam bawah sadar dan tidak sadaran dan alam bawah sadar kita gitu. Saya misalnya terbiasa dengan karena saya hidup di lingkungan dekat pesantren misalnya, saya terbiasa menggunakan kerudung tanpa saya sadar misalnya. Itu juga sebagai sebuah ideologi. Kenapa? Karena misalnya saya terbiasa dengan itu. Dorongan-dorongan semacam itu dipengaruhi dari luar. Tetapi keinginan dan hasrat itu munculnya dari dalam. Psikoanalisisnya itu yang disoroti oleh Zizek sebagai faktor kenapa kita perlu mengambil kekosongan dan jarak untuk kita memahami diri kita, supaya kita tahu mana yang merupakan hasrat, keinginan, dan mana yang merupakan sebuah hegemoni ideologi tertentu gitu. Itu sih. Begitu ya. Bagi teman-teman yang masih belum memahami atau kurang memahami, teman-teman bisa membaca langsung karya The Sublime Object of Ideology dalam karyanya Slavoj Zizek. Nanti saya bagikan, saya share, kebetulan open access juga. Jadi teman-teman bisa baca dan teman-teman akan melihat bagaimana keunikan pemikirannya Zizek dan bagaimana dia berusaha untuk menjadi filsuf tidak harus menjadi yang populer atau yang seperti pada umumnya, tetapi menjadi sesuatu yang unik, seseorang yang berbeda dengan yang lain, itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi sublimasi ideologi mengambil peran penting dalam filsafat kebudayaan tentang bagaimana kita memahami pola-pola kebudayaan yang ada, sehingga itu juga membantu bagaimana kita memahami porsi diri kita sebagai subjek, mana porsi diri kita sebagai atau bagaimana kita memposisikan diri kita dan memahami diri kita mana yang merupakan sesuatu yang bagian dari sebuah ideologi yang arahnya kepada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif. Tapi setidaknya kita menyadari bahwa kita adalah subjek yang memiliki kebebasan untuk menentukan kira-kira apa saja yang perlu kita adopsi, mana yang tidak gitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share jika dianggap penting. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kirim